Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 99 dengan nama anggota Ade Mas Permana dengan NIM D600-2034, kemudian saya sendiri yaitu Lisa Wulandari dengan NIM D600-200-100. Di sini kami akan menjelaskan tentang web dinamis, kemudian database, penjelasan proses data meliputi menampilkan, menambah, menghapus, dan mengedit data, kemudian yang terakhir yaitu preview website yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang web dinamis. Web dinamis yang lengkap yaitu web yang isinya dapat dirubah sewaktu-waktu dengan sangat mudah tanpa harus melakukan perubahan pada kode-kode atau coding. Konten yang terdapat di web dinamis pun tersimpan di sebuah database. Sehingga bagi orang-orang yang tidak memahami coding pun dapat merubah isi konten tersebut tanpa harus menguasai bahasa pemrograman web yang biasanya disebut dengan coding. Untuk merubah konten atau dokumen dalam sebuah web dinamis dibilang sangat mudah ketimbang web statis yang harus memiliki keahlian khusus pada bagian scripting web tersebut. Kemudian ada kelebihan web dinamis, yaitu satu, memiliki tampilan yang menarik karena konten dan layout dapat berubah-ubah. Yang kedua, tidak membatasi interaksi dengan klien. Ketiga, loading halaman lebih cepat karena halaman konten dan halaman layout dibuat terpisah. Keempat, menggunakan programan server dalam melakukan perubahan data. Kelima, dapat menggunakan CMS atau Content Management System untuk membuat konten. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan database untuk menyimpan multidata. Kemudian ada database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ade Mas Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mas Permana dengan NIM D600-2034. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari poin C dan poin D. Nah, di poin C sendiri ada penjelasan mengenai proses data meliputi menampilkan, menambahkan, menghapus, dan mengedit data. Nah, langsung saja. Nah, untuk menampilkan data saya buat dengan nama list.html. Nah, di sini adalah script untuk menampilkan data, menghapus, dan mengupdate data. Nah, seperti biasa di titel kita tambahkan PT Pepsodent Mojokerto. Nah, di bawahnya ada ahref beranda, yaitu untuk kembali ke halaman beranda atau menampilkan halaman beranda. Lalu di bawahnya ada ahref about, yaitu untuk menampilkan halaman produk, ahref kontak untuk menampilkan halaman hubungi, dan ahref dashboard untuk menampilkan halaman dashboard. Seperti ini skripnya. Nah, di sini ada kelas button. Nah, ini untuk membuat tombol untuk mengeksekusi suatu perintah. Nah, di sini saya buat tombol tambah data untuk mengakses ke halaman tambah data. Nah, di bawahnya ini ada perintah untuk membuat tabel. Bisa dilihat di sini isinya ada nomor, nama produk, harga, tanggal kirim, kode stok produk, reseller, status, tanggal terima, dan aksi. Nah, aksi ini sendiri berisikan tentang icon untuk update data serta untuk mendelete data. Seperti ini. Nah, dan di sini ada ahref dashboard update, yaitu perintah untuk mengeksekusi untuk mengupdate data, dan di bawahnya ada dashboard delete untuk mengeksekusi perintah mendelete atau menghapus data. Nah, seperti biasa di bawahnya ada saya tambahkan alamat dari PT Pepsodent Mojokerto serta kode pos, nomor telepon, dan email dari Unilever. Dan copyright dari kelompok 99. Nah, untuk selanjutnya adalah script untuk menambahkan data. Seperti ini.
Nah, sama seperti halaman sebelumnya, di titel kita tambahkan PT Pepsodent Mojokerto. Nah, di bawahnya sini ada ahref mengenai beranda untuk kembali ke halaman beranda, ada about produk, terus ada ahref kontak untuk ke halaman hubungi, dan ahref dashboard untuk ke halaman dashboard. Nah, di sini di halaman tambah data, saya juga tambahkan button, yaitu sebuah tombol yang diklik untuk mengeksekusi perintah. Nah, di sini saya tambahkan dengan nama kirim dan nama kembali. Apabila kita sudah menambahkan data dan sudah yakin data itu benar, maka kita klik kirim untuk menambahkan data di halaman tabel data, dan kembali juga untuk ke halaman tabel data tadi. Nah, di bawahnya sama seperti halaman sebelumnya, yaitu kita tambahkan alamat, terus nomor telepon dan email dari Unilever, beserta copyright dari kelompok 99. Nah, untuk selanjutnya adalah poin D, yaitu preview website yang telah dibuat dan diberikan contoh untuk proses menambah, menghapus, dan mengedit data. Nah, untuk dapat mengakses atau menampilkan halaman dari data, kita cukup klik dashboard di bagian atas. Nah, seperti ini tampilan dari halaman data atau list.html tadi. Nah, di sini saya sudah tambahkan 10 data, dan saya namai data produk. Nah, untuk menambahkan data, kita cukup klik tulisan tambah data berwarna merah di sebelah kiri atas tabel. Kita cukup klik. Nah, apabila saat kita klik, akan langsung masuk di halaman tambah data itu sendiri. Di sini bisa kita tuliskan, semisal kita masukkan harganya, tanggal kirim, kode, ini kita tulis terserah, stok produk, reseller, status, dan tanggal terima dari barang. Setelah itu kita klik kirim untuk menambahkan data. Nah, di sini bisa kita lihat data sudah berhasil untuk ditambahkan. Nah, untuk selanjutnya adalah menghapus data. Nah, untuk menghapus data itu sendiri berada di tabel aksi dengan ikon berbentuk X atau silang. Nah, seumpama kita ingin menghapus data atau data yang telah ditambahkan tidak sesuai, kita cukup klik X di bagian kanan ini. Kita klik. Nah, bisa kita lihat proses pendeletan atau penghapusan data sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya adalah pengeditan data. Nah, semisal kita salah untuk menginputkan data, kita cukup untuk mengupdate data dan tidak usah menghapus lalu menambahkan lagi. Untuk mengupdate data juga terdapat pada tabel aksi bersebelahan dengan icon delete tadi. Oke, ini kita klik. Nah, seperti ini tampilannya, seperti tampilan dari tambah data. Misal ini ingin kita ganti, ini harganya kita masukkan, tanggal kirim, kode, stok produk, reseller, ini ya, tanggal terima. Nah, setelah selesai untuk pengeditan data, kita cukup klik tombol kirim. Nah, seperti ini bisa kita lihat pengeditan data sudah berhasil dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.